Wahaikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jinan wa tahiyatan allati la tafutu fi zaman wa tahiyatan mahbubatan inda rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala ta'ala fi wasiyyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhat tulab, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqah kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Awalan qabla an nabda'a hadzal barnamij wa qabla an nulqiya lakum al-wasaya wal irshadat, faya nahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi qad jama'ana fi hadzal majma'il mubarak fi hadhihi al-qa'ah anna Allah ayajma'ana kama yajma'ana fi hadzal majma' بهذه القاعة أن الله أن يجمعنا في جنانه مجمع. آمين يا رب العالمين. ونحمد الله سبحانه وتعالى بقول الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. Al-awlad wa ayyuhan talabah jami'an, kama arafna anna al-imtihana fi atabatil bagh, falidhalika ista'inu kathiran waqra'u kathiran wafhamu kathiran wahfadhu kathiran, fa innal fahma ya'ti ba'da al-hifz wa ba'da al-qira'ah wa ba'da qira'ah kathira. Fahimtum? Falidhalika utruku kulla nasi wad dars li'anna al-imtihan qad fi atabatil bab. Utruk kulla nasi wad dars. Al-gharad min talabil ilmi laysa li talabil natijah. Fa inna al-gharada li talabil ilmi hiya an-naf'a wal ridha wal hidayah min Allah Ta'ala azza wa jalla. Santri-santri dan anakku sekalian yang berbahagia, ayyuhatullah, kaifa amsaytum wa ma'alamatu imanikum wa nahnu minal mu'minina haqqan insya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah dulu, kita hadiahkan untuk orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita ini kepada mereka dan kecintaan mereka kepada kita
bermuara, bersumber, terdorong karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kecintaan ini timbul, mudah-mudahan diabadikan, dilanggengkan oleh zat yang menimbulkan kecintaan ini. Lalu kita hadiahkan Fatihah ini juga, mudah-mudahan kita ini bisa menghadapi ujian kenaikan kelas dengan nabihin salimin sabirin fil imtihan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi niyyatil qabul wa bi niyyatil futuh wa nuh wa rasul salah al-jasadi wa tawbatan nasuh ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tadi sudah saya sampaikan bahwa ujian berada di depan mata kita semua. Ujian sebentar lagi, ujian tinggal menghitung hari lagi. Persiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi ujian. Saya nggak banyak menyampaikan karena semalam sudah disampaikan oleh guru-guru kalian sama ustadz-ustadz kalian. Tugas saya hanya menyampaikan wasiat secara global. Dulu Nabi SAW, beliau pernah bersabda, Al-Mujahid. Beliau pernah ngejelasin tentang mujahid. Nabi menanyakan, tahukah kamu siapa itu mereka para pejuang? Apakah mereka yang bisa mengalahkan orang-orang kafir? Apakah mereka yang mengikuti peperangan ini dan peperangan itu? Tapi kata Nabi, al-mujahidu man jahada hawahu. Kata Nabi, mujahid itu adalah mereka yang memerangi daripada hawa nafsunya. Mujahid, pejuang, itu adalah mereka orang-orang yang melawan keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya. Itu pejuang, itu mujahid, itu orang-orang yang rela berkorban. Bukan orang yang hebat kuat fisiknya, bukan orang yang punya kedudukan tinggi, bukan orang yang ikut perang ini, bukan ikut perang itu, bukan punya kedudukan sebagai TNI Polri, bukan yang memberantas KKB di Papua, bukan mujahid. Mujahid itu mereka yang melawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu timbul dari mana? Keinginan-keinginan diri. Enaknya mah nggak ada ujian. Enaknya bisa main bola seperti biasa. Enaknya ketawa ketiwi, nggak ada yang ngekor, nggak ada belajar malam, nggak ada istilah peraturan harus melengkapi catatan-catatan. Enaknya mah nggak bangun malam. Enaknya mah nggak hafalan itu. Enaknya. Tapi bagi kita seorang santri pejuang mujahid harus menempuh jalur pengorbanan tersebut. Untuk apa? Untuk bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan setelah kesulitan yang kita hadapi hari ini. Guru-gurumu yang ada di depan, orang-orang sukses, semua kisah-kisah orang sukses, mereka ditempa, mereka dibentuk, mereka dibina dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Melihat Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita semua, melihat hidupnya enak, Imam Syafi'i enak, tapi lihat gimana mereka ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pembawa risalah. Nabi langsung dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersabda, "Adzabani Rabbi ahsana ta'dib." Allah langsung mendidik baginda Nabi. Dari kecil sudah dikasih kesulitan hidup. Belum lahir ayahnya meninggal. Baru usia berapa tahun ziarah ke makam ayahnya, dalam perjalanan pulang ibunya sakit meninggal.
tangan kecilnya dengan seorang pembantu, beliau gali sendiri kuburan ibunya. Bayangin, masih kecil 4 tahun. Kamu yang sekarang hari ini merasa diuji, jangan sok gaya merasa paling diuji. Karena Nabi kita lebih diuji daripada diri kita. Kita yang hari ini sedih tidak mengalami sedih daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kita adalah sebenar-benarnya pejuang, dan kita harus mewarisi mentalitas pejuang baginda Nabi Muhammad SAW. Siap santri putra putri? Mental pejuang. Tapi dari segala kesulitan yang dialami Nabi dari kecil sampai usia meninggalnya aja, Nabi meninggal itu disantet. Nabi itu meninggal sakit. Ada hadisnya sahih. Kapan-kapan ustaz-ustaz cok lihat hadisnya. Antum browsing banyak hadis sahih tentang gimana Nabi meninggal. Jasadnya aja yang kena santet, hatinya mah tetap takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti cerita mereka gimana Nabi kita teruji. Ada hadisnya banyak. Tapi lihat, setelah kesulitan itu semua, Allah sudah jamin beliau surga. Beliau punya kedudukan tertinggi di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dijamin di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu, kenikmatan seperti itu harus dibayar dengan kesulitan-kesulitan beliau selama hidup di dunia. Maka santri-santri sekalian, tidak ada kenikmatan kecuali kita melewatinya dengan kesulitan. Semua kebahagiaan harus dilewati dengan jerih payah, keringat, air mata. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin berjuang itu harus berkorban daripada nyawa. Ini mentalitas pejuang. Ujian kalian masih kecil, susah bayaran, nggak dikasih uang jajan, nggak dikunjungi, disetrap gara-gara ngerjain PR, disetrap gara-gara nggak hafalan, kecil, nggak usah sok paling diuji. Ini baru daripada kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW. 2 pekan kemarin bahkan ayah kamu, ibu kamu itu dijelasin gimana perjuangannya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Itu dijelasin, bapak ibu kamu itu dijelasin. Saya jelasin, orang tua yang baik itu bukan orang tua yang menjadikan anaknya sapi perah. Lihat gimana kisah Imam Syafi'i. Masih ingat santri putri? Santri putra masih ingat kisah Imam Syafi'i? Gimana Imam Syafi'i? Kurang sukses apa Imam Syafi'i? Pulang ke Mekah bawa onta ratusan, bawa jamaah pawai, touringnya bukan touring motor, touring onta. Kurang kaya apa? Kurang terkenal apa Imam Syafi'i? Tapi semuanya dilewati dengan kesulitan. Sampai ibunya ngomong, gak apa-apa kita gak ketemu lagi di dunia, kita ketemu di akhirat. Santri sekarang siap gak begitu? Tidur berapa? Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah. Jadi beberapa hari lagi kita ujian. Ujian nanti hari Senin, Syafa'i, Tahriri, ini bukan sekedar ujian yang menguji kualitas akademik kita saja, bukan sekedar ujian kemampuan hafalan kita, kelengkapan catatan kita, bukan ujian akademik saja. Ujian besok adalah ujian kualitas akhlak. Ujian besok ujian kualitas kesungguhan. Ujian besok ujian kualitas mental dan kesehatan. Ada orang baru diuji, gampang langsung sakit. Dikit-dikit kena ujian sakit, baru ikut acara ini itu sakit. Ujian besok, ujian semua hal. Bukan cuma ujian hafalan aja.
Tapi ada yang lebih penting, ujian akhlak. Mampu hafal, tapi lihat akhlaknya, gimana dia di dalam kelas. Hormat dan patuh apa enggak ke guru. Ada orang pintar, tapi dia nggak punya akhlak tanggung jawab terhadap apa yang dia ketahui. Coba kamu lihat preman-preman, bukan preman pasar, preman-preman di pemerintahan. Mereka pintar apa enggak? Pintar. Tapi kenapa yang banyak masuk tahanan mereka para orang-orang pintar? Karena beda, ada pintar, ada tanggung jawab terhadap ada pintar, ada akhlak. Pintar tempatnya di sini, akhlak tempatnya di nurani hati. Hafal dia. Larangan minum sambil berdiri, kencing sambil berdiri. Mereka yang tanggung jawab terhadap ilmu, mereka akan minum dengan sebagaimana Nabi SAW minum. Mereka tahu hadis bagaimana Nabi kencing tidak sambil berdiri. Maka dengan akhlaknya mereka kencing buang air kecil sambil jongkok. Ini bedanya akhlak. Dan ujian besok adalah ujian akhlak. Kamu yang ujiannya, yang belajarnya hanya untuk ujian, maka kamu hanya akan mengejar nilai-nilai. Kamu hanya akan mengejar angka-angka. Yang kamu kejar hanya angka-angka, nilai-nilai yang dibukukan dalam satu kertas. Ini kertas kalau saya sobek bakalan sobek kan? Sobek tuh, sobek. Kerja keras kita, belajar kita, udah gak ada nilainya, sobek. Tapi mereka yang punya nilai, yang punya akhlak, yang nilainya mereka letakkan pada akhlaknya, bukan pada angka-angka dan kertas ini, mereka akan terus bernilai dimanapun dan kapanpun. Ngerti kan kamu? Saya ngomong tinggi-tinggi, bahasa Jaksel ini. Maka ujian besok bukan ujian sekedar mengejar nilai-nilai dan angka-angka. Karena lembaran ijazah kita kalau kena api bakal kebakar dan usang. Kalau kena air akan rusak. Dan kalau didiamkan di dalam lemari akan kemakan oleh rayap. Tapi mereka yang mengejar ujian-ujian ini dijadikan untuk belajar, maka mereka akan jadikan ujian ini sebagai batu loncatan memperbaiki diri mereka. Sehingga yang mereka kejar adalah kualitas diri, nilai diri. Apa yang kurang dari saya belajar hadis? Mereka tanyakan nanti, kok saya belajar hadis 1 tahun penuh, nilai saya masih 6, saya kok kurang apa dalam belajar? Kok saya masih susah hafalan hadis? Kok saya masih susah ngamalin hadis? Sehingga yang pintar akhlaknya, yang bernilai akhlaknya, bukan cuma pintar akalnya. Banyak di sini tahu hadis an-nadhafatu syatrul iman, tapi akhlak sehariannya jauh daripada an-nadhafah syatrul iman. Mana hadis itu? Mana pengorbanan orang tua, hasil jeripayah orang tua membiayai kamu? Mana hasil tangisan kamu selama di pondok? Sia-sia. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, ya sayyidin shobir. Ujian besok, ujian akhlak. Ini yang paling penting. Terus belajar dari setiap ujian. Orang yang
menjadikan ujian ini sebagai ujian akhlak, dia akan belajar dari setiap ujian. Dia mempertanyakan dirinya, kenapa saya belum bisa ngamalin ayat ini? Kenapa saya belum bisa mengamalkan hadis ini? Jadi dia jadikan ujian itu sebagai media belajar, bukan belajar untuk ujian. Maka ketika kalian sudah seperti itu, kalian gak punya ijazah sekalipun, kalian bakalan diterima dimanapun, kapanpun, karena yang pintar hatinya, bukan kertasnya. Jangan mau kalah sama harga cabai. Kamu ke pasar beli cabai, ada harganya nggak? Zatnya cabai aja ada nilainya. 1 kilo 50.000. Nilai kita di mana? Harga kita di mana? Di jasa kita. Matematika 9. Hadis nilainya 9,5. Tapi buka-buka kerudung, ngomongnya belak-belakan, gak pernah nutup aurat, laki-laki pakai kalung ini, celananya pendek dan lain sebagainya, tapi nilai hadisnya 9. Itu bakalan jadi sampah masyarakat, gak bakal berguna. Maka ujian ini jadikan sebagai media pembelajaran, bukan belajar untuk ujian. Dulu baginda Sulaiman alaihi salatu wassalam juga pernah diuji. Beliau juga pernah diuji. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khuyyira Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam bainal ilmi wal mal wal mulki. Jadi dulu baginda Sulaiman alaihi salatu wassalam, anak daripada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, itu pernah diuji sama Allah untuk memilih mau ilmu, mau harta, apa mau kerajaan. Nabi Sulaiman. Maka apa yang dipilih oleh baginda Sulaiman? Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka harta, kerajaan, bahkan wanita kala itu Ratu Bilqis jadi miliknya baginda Sulaiman alaihi salatu wassalam. Gara-gara ujiannya benar memilih ilmu. Harta, tahta, wanita. Gampang didapatkan kalau punya ilmu. Gampang. Banyak teman-teman saya yang mondok di Yaman, ketika pulang dari Yaman, karena mereka bergelut dengan ilmu bertahun-tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, pulang dari Yaman, Ustaz, nikahnya sama anak saya, Ustaz, nikahnya sama santri saya, Ustaz, nanti pegang pondok saya, Ustaz. Gara-gara ilmu. Maka kamu harus berpegang teguh. Orang punya ilmu itu kayak orang punya pancingan. Jadi alat, dengan pancingan dia bakalan bisa memancing ikan. Kalau harta akan habis, tapi ilmu bisa melahirkan harta. Harta harus dijaga, ilmu akan menjaga. Harta harus dijaga, ilmu malah menjaga. Harta akan habis, ilmu akan bertambah. Semakin kamu keluar ilmu kamu, semakin nambah ilmu. Harta kamu pakai terus habis.
Nggak percaya, jajanin di warung saya depan rumah lu. Kamu punya uang berapa, jajanin. Kalau mau bukti nggak? Udah percaya? Kalau barangkali belum percaya, kamu jajanin uang kamu di warung saya. Habis nggak uang kamu? Pasti habis. Coba kamu nuntut ilmu, kamu pakai ilmunya, tambah ilmu kamu. Saya dulu belajar wasiat, ngajarin wasiatul Mustafa masih pakai kitab, harus pakai kacamata, harus ada lampu. Bingung baca harakat-harakat gundul. Sekarang mah ibarat naik motor itu udah lepas tangan. Nggak pakai kacamata, nggak pakai kitab, udah apa? Bertambah tambahin. Dulu belajar ilmu hawalat harus pakai lampu, harus pakai kacamata. Sekarang mah ilmu hawalatnya bisa hafal karena karangan-karangan Imam Ghazali yang lain juga sudah dipelajari. Gara-gara ilmu gak akan habis, harta yang akan habis. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, itu adalah ujian. Orang hidup itu harus siap diuji. Kalau orang hidup nggak siap diuji, mending mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniscahayakan ujian karena Allah abadikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa huwal aziz, yang artinya seluruh lika-liku kehidupan di dunia ini Allah jadikan ujian. Selalu ada ujian. Kelas 1 diuji nggak betah, kelas 2 diuji jarban, kelas 3 diuji galau pengen keluar, kelas 6 diuji sama ilmuwan, komentari ini, komentari itu, kenapa begini, kenapa begitu. Kelas 5 diuji khidmatnya, selalu diuji. Ustadz juga diuji, saya aja masih diuji. Kenapa semuanya diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Saya juga diuji ahsanu amala. Untuk apa? Untuk melihat rapor kita, siapa yang terbaik dalam menyikapi ujian. Jadi kematian, kehidupan, semuanya ujian. Apa targetnya? Ahsanu amala. Siapa paling bagus amalannya, yang paling bagus perbuatannya. Jadi ujian sekarang ini ujian siapa yang paling bagus amalannya, akhlaknya, kesungguhannya, yang paling baik hatinya. Besok ujian itu bukan ujian sekedar ujian hafalan. Besok ujian itu siapa yang bagus akhlaknya, baik amal perbuatannya, kesungguhannya, siapa yang paling sungguh-sungguh. Ada nggak yang bangunnya lebih pagi, mandinya lebih dulu? Ujian itu besok. Ujian ngatur waktu, ujian ngatur mentalitas diri, ujian ngatur kesehatan, ujian melawan hawa nafsu, ujian. Pimpinan pondok diuji, ustadz diuji, guru-guru semuanya diuji, bahkan orang tuamu diuji. Siapa ujiannya orang tua? Kamu, anaknya. Kamu itu ujiannya orang tua. Kamu ngerengek pengen berhenti, orang tua pasti ngikut. Kamu ngerengek pengen berhenti, orang tua pasti ikut. Makanya Allah bilang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Orang tua, kata Allah, hartamu, anakmu fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Para orang tua, ku jagalah oleh kamu anfusakum,
diri kalian, wa ahlikum, keluarga kamu, anak kamu, naron, dari api neraka. Kamu tuh ngabisin keras orang tua, ujian kamu buat orang tua. Bodoh kamu yang gak berpikir, dikit-dikit ngerengek ke orang tua, karena orang tua diuji sama kamu. Dan kamu akan diuji oleh anak-anakmu lagi. Dan kamu akan mendapatkan ujian yang lebih parah, sebagaimana perlakuan kamu terhadap orang tua. Maka perlakukanlah orang tuamu dengan baik, niscaya anak-anakmu nanti kelak akan memperlakukanmu dengan baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, lihatlah, nanti predikat rapot ahsanul amalah inilah yang akan kita bawa mati. Bukan nilai matematika, bukan nilai IPA, bukan nilai IPS, bukan nilai nahwu, bukan nilai tafsir, bukan nilai hadis, tapi nilai ahsanul amalah ini, perbuatannya, niatnya, kesungguhannya, ini yang dibawa mati. Dan ini yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah bil imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian ahsanul amalah inilah kita nanti dimuliakan di surga atau dihinakan, naudzubillah, di neraka. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya sayyidis shagir, biasanya di pondok saya kalau udah musim ujian begini, jam 2 tuh udah ada yang bangun. Saya dulu kalau musim ujian datang, saya nggak kenal teman. Saya cari tempat paling nggak ada orang sama sekali. Untuk apa? Nyempurnain catatan. Karena buat beli kitab aja nggak mampu. Saya pinjam kitab teman, saya catat. Dulu ada pondok saya itu yang kayak Nurul Fajri. Saya selalu nyari tempat yang nggak di kelas, nggak di asrama, nggak di GSD begini. Saya cari di antara pohon dengan pohon yang sekiranya orang tuh nggak lihat saya. Sehingga saya asing aja ketika ujian 1 bulan. Tidur di masjid harus pakai baju kotor, nggak boleh pakai autan. Supaya apa? Supaya dinyamukin. Jam 2 bangun saya tahajud, saya hafalin apa yang sudah saya catat sore hari. Habis subuh saya nggak tidur, saya murojaah apa yang saya hafal. Pagi saya siap menghadapi ujian. Ini teknis setiap orang, dan kalian harus punya jurus begitu, harus punya. Saya tuh bisa enak sekarang kata kalian, itu perih luar biasa. Ujian itu perih banget. Kamu percaya nggak? Saya itu pernah jualan telur asin, saya pernah jualan ikan asin, saya pernah jualan es kelapa, saya pernah jualan somai kayak Pak Ayat. Dorong lomba. Beneran, nggak bohong. Saya jualan es kelapa, nama es kelapanya itu es kelapa Mang Dharma. Saya dorong gerobak dari Cirebon ke Bima, jualan es kelapa. Saya jual kurang lebih harganya itu 6.000 satu es kelapa. Tukang becak datang, saya mau beli es kelapa, cuman uangnya ada 2.000 doang. Masya Allah. Saya jual malah ternyata ada yang lebih susah hidupnya dari saya. Punya uang 2.000 doang tapi haus, saya kasih. Karena untung-untungnya 3 bulan jualan bangkrut saya. Beneran bangkrut. Yang bagus saya jualan telur bebek. Saya telur bebek itu sampai suplai Depok. Ada Padang itu pernah minta suplai telur bebek saya. Beneran, gak bohong. Kelas 6 mau belajar bikin telur asin, saya paling jago. Saya belajar di Kertasmaya, Karangampel, saya belajar ke Eretan. Orang Indramayu tahu? Eretan saya sudah nyampe ke Eretan, bahkan sampai ke Patrol, sampai demi mempelajari, menapaktilasi telur asin. Telur asin yang enak. Saya bahkan bisa bikin telur asin itu rasa stroberi bisa. Beneran.
telur asin rasa bawang bisa. Jadi jangan melihat hidup saya enak sekarang, perih bos. Artinya bohong, orang tuh bisa hidup nikmat ujuk-ujuk, nggak bisa. Ujuk-ujuk nikmat, paling ujung-ujungnya penjara. Kayak aplikasi Binomo itu, tahu-tahu kaya raya, sekarang di penjara. Semuanya tuh mesti ada masa sulit, ada kesulitan, harus ada pengorbanan dan perjuangan. Bohong kalau nggak ada seperti itu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, biasanya musim ujian itu ujian ngatur waktu. Atur waktu kita sebaik mungkin. Kapan waktunya nyuci, kapan waktunya nganter laundry, kapan waktunya untuk mencatat, kapan waktunya untuk hafalan. Ini diatur dengan baik. Belajar memanage waktu, memanage diri. Kapan tidur siang, kapan harus bangun. Hal begini yang harus diatur. Gak ada makhluk yang lebih kuasa melebihi kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan pelupa, Allah Al-Alim. Tapi Allah yang maha kuasa aja punya makhluk namanya kolam. Allah punya kolam, makhluk namanya kolam. Tugasnya kolam itu apa? Makhluk kolam mencatat takdir seluruh makhluk di dunia. Allah punya makhluk namanya Lauhul Mahfuz. Apa tugas makhluk Lauhul Mahfuz? Itu catatan skripsi daripada takdir-takdir baik dan buruk seluruh makhluk, termaktub semua di sana. Artinya apa? Padahal Allah bukan pelupa. Allah pelupa bukan. Sekaligus Allah yang maha agung dan kuasa punya kolam dan punya Lauhul Mahfuz. Pinter manajemen, pinter administrasi. Kita yang maha pelupa, yang maha teledor, kita. Dan kita nggak mau memanage waktu kita, memanage diri kita. Minimal bikin rutinitas ujian. Kapan sholat malam, kapan ibadah ke Gusti Allah, kapan hafalan, kapan nyatet. Bukan waktunya sekarang enak-enakan ngobrol sama teman. Sekarang mah udah anta anak-anak sekarang. Kamu saya MM masing-masing. Karena ujiannya masing-masing. Udah nggak ada waktu ngobrol sama teman. Harusnya di pondok saya dulu. Kalau ujian ini aja padat karena pemikiran dikuras, tenaga dikuras, apalagi untuk aktivitas lain. Artinya ujian ini aktivitasnya padat. Jangan disela-selai dengan pelanggaran. Awas, jangan berani-beraninya melanggar di kala ujian. Gak ada otak, gak ada hati. Pakai hati nurani kita. Kalau kamu melanggar, kamu gak menunjukkan kesungguhan belajar. Yang parahnya kamu ngeganggu ustadz-ustadz yang mau menguji. Ustadz itu juga diuji. Mereka pusing bikin soal buat kamu. Mereka ujian ketepatan waktu. Mereka juga ujian. Ada satu santri melanggar, pusinglah 70 ustadz. Gara-gara satu santri. Jangan berani-beraninya melanggar ketika ujian. Mudabbir, hukum 2 kali lipat yang melanggar. Dan hukumannya malam ahad. Gak ada malam selain malam ahad untuk menghukum. Jadi semua pelanggaran kumpulin di malam ahad. Pelanggaran kecil jadi sedang, pelanggaran sedang jadi berat. 2 kali lipat hukuman berat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, guru saya selalu ngomong, ta'atukum ila asatidatikum khairun minal ulumil lati tanaluha minhum. Kata Kiai Sufron Makmun, kata Kiai Helmi,
ketaatanmu, kepatuhanmu terhadap guru itu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan dari mereka. Saya gak butuh penghormatanmu, saya gak butuh salaman bolak-balik kamu, saya gak butuh kamu hormat berdiri muliain saya secara fisik, gak butuh. Brengsek. Yang saya butuhkan adalah ketundukan dan kepatuhan nurani. Buat apa kamu berdiri di depan saya kalau di belakangnya kamu ngegrogoti saya, ngegrogoti kiai-kiai saya, ngegrogoti ulama-ulama saya? Bukan ilmu yang kau cari, keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu datang dari mana? Dari patuh kepada guru, patuh ke ustaz, hormat kepada ustaz. Sejelek dan seaib apapun ustaznya, kamu wajib patuh. Satu ustaz kamu sakitin, 1000 ustaz di dunia ini gak bakalan memberikan manfaat kepada kamu dengan segala kekurangannya ustaz dan ustazah. Heran saya, ustaz ada yang galau. Kenapa ustaz galau? Gak biasa senyum, biasanya senyum gak senyum. Ternyata ditelusuri karena santrinya, anak buahnya banyak yang melanggar. Berapa orang anak antum yang melanggar? 30 lebih. Ustaz itu banting tulang ngebahagiain kamu. Saya banting tulang, tanya ini. Saya tuh banting tulang ngebahagiain kamu. Saya gak bakalan bahagia kalau santrinya gak bahagia. Kamu yang ngegrogotin dari belakang. Awas, jangan berani-beraninya melanggar, jangan berani-beraninya melanggar, jauh daripada keberkahan ilmu. Ini nasihatnya Kiai Sukron, nasihatnya Kiai Helmi. Ta'atukum ila asatidatikum khairun minal ulumil lati tanaluha minhu. Ketaatanmu kepada gurumu itu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan dari mereka. Ilmu bisa kita pelajari, tapi bakti gak akan datang 2 kali. Maka yang sudah melanggar ya nggak apa-apa, jangan ulangi. Yang belum melanggar, jangan coba-coba berani melanggar di kala ujian. Santri, banyak orang-orang tuh yang di luar WA saya, sujud ke saya, bohong sampai sujud nangis. Abi maafin saya, abi maafin saya, abi maafin saya. Temen kamu yang udah berhenti, abi maafin saya, abi maafin saya. Saya tujuan hidupnya jadi gak jelas, gara-gara keluar dari pondok, gak patuh ke abi, gak patuh ke ustaz, sujud sampai nangis. Ada yang WA terus-terusan, abi saya pengen ketemu abi, saya pengen ngobrol. Ada WA-nya, kamu mau gak percaya. Dan itu bukan 1-2 orang. Dia kelas 3 berhenti, dia kelas 4 berhenti, ada yang berhenti kelas 2, ada yang berhenti kelas 5. Semuanya mayoritas nyesel karena nggak patuh kepada orang tua, nggak patuh kepada guru. Maka jangan jadikan kamu itu korban nafsu selanjutnya. Kalau kata gurumu mondok 6 tahun, mondok 6 tahun, santri saya sampai lulus SMA di sini, nyantri sampai lulus SMA di sini, patuh. Bahkan kata ulama, kalau ada 2 pilihan, orang tua pengen A, guru pengen B, kata ulama, ikuti gurumu. Orang tuamu melahirkanmu dari alam barzakh ke alam dunia, gurumu yang membawamu dari alam dunia ke alam akhirat. Maka gurumu aula wa afdal. Ini bukan kata saya, kata ulama. Terserah kamu, saya sudah ngasih jelasin ini. Jangan melanggar, ikuti, patuhi apa yang menjadi perkataan ustaz dan ustazahnya. Patuh. Sekarang pondok kelas 3, awas. Pondok itu punya kewajiban mondok 6 tahun. Ada santri berani-beraninya datang, saya mau mondok cuma 3 tahun.
saya penggal kepalanya. Apalagi sampai ada yang berani misalkan datang orang tuanya ke saya marah-marah, mau dibawa ke polisi sekalipun, saya siap. Kamu itu sudah tanda tangan di atas materai, siap mondok 6 tahun, siap percaya ke pondok 6 tahun. Jangan kalah sama orang itu. Kalau memang mau keluar, keluar. Kalau nggak siap berjuang, tinggal keluar. Nggak usah gembor-gembor, anak pengen keluar, bikin gaduh pondok. Nggak usah ngomong sana sini, nggak usah ngajak sana sini, tinggal keluar aja sendiri. Nggak usah ajak sana sini, nggak usah bikin gaduh pondok, bikin nggak berkah ilmu. Sekarang kan ngomongnya di sini pengen keluar. Teman-teman sepondoknya gaduh gara-gara dia pengen keluar, sok dibutuhin. Saya paling kesel sama anak begini, brengsek. Kalau mau keluar tinggal keluar, nggak usah gaduh anak pengen keluar, ngomong ke temen ini, tinggal keluar. Nggak butuh satu santri pun bakalan saya ajar. Nggak ada santri sekalipun saya masih bisa menulis untuk mengajar. Digaji oleh orang tua. Anu bayangin, uang bulanan per bulan 540.000, 600.000. Buat makan aja dibagi, sekali makan 6.200. Buat makan aja. Emang listrik gak harus bayar, beli kamera harus enggak bayar, air emang gak bayar, ngebenerin jalan, ngebenerin ranjang, ngebenerin pintu, ngebenerin kamar mandi, emang gak harus bayar. Emang gak ada guru yang harus diapresiasi, emang gak ada karyawan yang harus digaji. Uang bulanan kamu itu gak cukup untuk menghidupkan aktivitas belajar mengajar pondok. Kita datang karena keterpanggilan, kamu mondok karena keterpanggilan, saya ngajar karena keterpanggilan. Keterpanggilan kita ini keterpanggilan suci. Nabi yang mau kita berkumpul, Allah yang mau kita berkumpul. Kalau kamu gak mau Allah memperkumpulkan kita, tinggal keluar. Gak usah ngomong sana keluar sini, pengen keluar, tinggal keluar aja. Gak usah jadi orang brengsek. Jadi saya ngomong sebenarnya gak perlu banyak karena semalam sudah disampaikan, maka saya sampaikan secara global. Apa yang menjadi perintah daripada guru dan pesantren, sunnah-sunnah pesantren, itu lebih baik, kepatuhan kamu terhadap itu lebih baik daripada ilmu yang kau dapat. Ilmu sekarang gampang dicari, tapi kepatuhan dan khidmat ini yang sulit dicari. Satu pesantren gak bisa memberikan keberkahan, seluruh pesantren di dunia gak bakalan bisa memberikan keberkahan. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya kasar, karena saya sedih dan kecewa, bukan marah ke kamu. Saya tuh selalu mempertanyakan diri sendiri dulu. Kenapa santri-santri saya nggak kenal arti berjuang? Padahal taujihatnya setiap pekan ada. Saya jelasin sabda Nabi, saya jelasin ayat Quran, saya jelasin cerita-cerita ulama. Kok santri saya nggak ngerti arti berjuang? Nah, jadi persiapkan kepatuhan kita kepada guru pun ini juga ujian, dan ini ujian utama, bukan ujian akademik, nilai-nilai yang kita kejar, tapi ujian kepatuhan, ujian akhlak. Berdirinya kita harus ada esensi dan nilai. Berdirinya kita tanda bahwa kita siap tunduk dan patuh. Bahkan kalau bahasa kasarnya disuruh masuk api sama api, masuk api. Kalau kata apinya masuk api, masuk api, masuk air, masuk air. Kalau kata apinya kamu nikah sama santri putra, siap gak santri putri? Siap gak santri putri? Serius nih, siap gak santri putri? Enggak, saya sambit dong. Awan-awan. Kalau saya suruh nikahin santri putri ini, kira-kira ini,
ente mah ngarep mau enggak bersiap mau padahal mana nggak bakal nawarin kira-kira. Dan kurang lebih itu yang bisa disampaikan. Ujian untuk mencapai ahsan amalan. Jangan melanggar, patuh. Bukan cuma ngejar hafalan, bukan ngejar nilai, tapi ujian akhlak. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.